Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presidensial Institute. Salam sejahtera buat kita semua. Kita sangat berbahagia bisa bernarasi, berdiskusi, dan mengumpulkan berbagai informasi dengan seorang bupati muda belia. Masih muda kan ya, Mas? Perasaan. Mas Nanta saya panggilnya, Bupati Gunung Kidul. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, Mas. Sehat selalu. Mas Nanta itu awalnya aktif di Dinas TNI, tapi beliau kemudian mengajukan pensiun dini, pensiun muda lah ya, untuk pulang ke kampung halaman di Gunung Kidul, membangun desanya. Tentu cita-citanya tidak hanya membangun desanya, tapi beliau ingin membangun bangsanya. Nah, dalam hal Kabupaten Gunung Kidul yang konon di daerah Jogja ini adalah kabupaten yang minus, tapi saya yakin di tangan Pak Bupati yang energik ini, kedepannya Gunung Kidul akan bisa menjadi mercusuar daerah Yogyakarta. Kira-kira begitu, Pak Bupati. Ya, mungkin Pak Bupati bisa mengeksplor apa yang bisa disampaikan. Baik, saya terima kasih Mas ya. Saya bisa bertemu, berbincang-bincang seperti ini, sekaligus saya ingin sedikit mengeksplor tentang potensi yang ada di Gunung Kidul ini. Ya. Gitu. Jadi Gunung Kidul ini, kalau dulu orang mengenal, mungkin setiap menyebutkan Gunung Kidul pasti yang ada di benak mereka adalah tentang kekeringan. Itu zaman-zaman dulu ya. Tapi saat sekarang, mungkin tahun, ya sekarang masih ada juga ya sebagian yang agak kering, masih ada tahun-tahun yang lalu lah. Tapi saat sekarang pemerintah ya terus melakukan usaha, dorongan dan sebagainya, bagaimana membangun Gunung Kidul ke depan ini akan lebih baik lagi. Apalagi terkait dengan masalah isu-isu kekeringan dan sebagainya. Nah, saat sekarang di Gunung Kidul sebenarnya air sudah banyak, yang sudah kita angkat sudah banyak. Memang masih ada sebagian masyarakat kita yang masih belum semua betul-betul tercukupi. Tetapi sekali lagi pemerintah dalam hal ini adalah terus berusaha, khususnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan air yang berada di wilayah selatan. Karena yang dulu terlalu banyak daerah yang kekeringan adalah wilayah selatan. Tetapi itu tadi, kita sudah banyak intervensi sekarang. Bahkan saat ini juga sudah kita merencanakan untuk membangun, untuk menaikkan kapasitas ya air sekitar 300 liter per detik. Ini cukup besar. Ini ada di dua tempat, satu di Baron 100 liter per detik rencana. Kemudian yang satunya dan lagi itu didiskusikan kepada daerah-daerah yang masih minus betul. Gitu ya. Ya, ini kan wilayah selatan. Dan yang satu lagi 200 liter per detik itu di daerah sumber air Seropan. Nah, sumber air ini berada di bawah tanah, itu debitnya sangat besar, hampir sekitar 951 liter per detik. Itu seperti kali di bawah itu. Dan kita sudah cek sampai di sana, dan sebagian sudah kita angkat ya hampir 100 liter. Tapi penambahan ke depan akan kita lakukan sebagai kira-kira sekitar 200 liter. Itu nanti sudah banyak mengcover di beberapa daerah khususnya. Oke, jadi masalah air saya kira sudah no problem ya. No problem. Sudah sumbernya kita cukup besar ya. Saya kira sumber-sumber kedepannya yang bisa menjadi primadona Gunung Kidul apa, Pak Bupati? Ya, pemerintah dalam hal ini adalah mendorong 3 hal di dalam pembangunan ke depan, yaitu satu, tentang ekonomi kerakyatan, kemudian yang kedua tentang pariwisata, dan yang ketiga kita juga sedang merintis tentang investasi. Nah, yang saat sekarang memang tren saat sekarang yang kita dorong adalah ya pariwisata itu, dan PAD terbesar di Gunung Kidul saat sekarang kita dapatkan dari pariwisata, khususnya wilayah selatan yang saat sekarang memang sedang diminati baik investor maupun para wisatawan. Kira-kira dengan jarak berapa tahun dari sekarang, 2 tahun, 3 tahun, yang bisa memberikan investasi? Dan kita lihat ya, dengan pandemi seperti ini di Gunung Kidul juga salah satu penanganan COVID terbaik nasional nomor 2. Luar biasa. Nomor 2 nasional.
Ini di Gunung Kidul setelah Bogor. Nah, di Bogor, Gunung Kidul, kemudian kalau tidak salah itu Karanganyar, tingkat nasional. Dan saat sekarang beberapa hari yang lalu kita sempat zero COVID-19 di Gunung Kidul. Tapi karena memang kita berdekatannya dengan COVID ini atau pandemi ini ya, saat sekarang masih ada 6 segunung Kidul, ada 6 orang. Sekarang sampai hari ini ada 6 orang. Dan pertumbuhan ekonomi ke depan, saya yakini meskipun saat sekarang minus karena memang semua kemarin kan diberlakukan PPKM level 4, 3 maupun level 2 saat sekarang. Tapi saya yakin dengan dibukanya beberapa tempat pariwisata di Gunung Kidul sendiri di Nataru kemarin kita sudah memenuhi juga tentang target PAD di Gunung Kidul khususnya untuk pariwisata selama 1 minggu. Selama 1 minggu yang tercatat kunjungan di Gunung Kidul untuk kemarin hampir mencapai 140.000 pengunjung selama 1 minggu Nataru. Luar biasa. Tapi kita sedikit flashback. Mas Nanta ini kan boleh dikata calon yang melawan incumbent kemarin ya. Ya, yang wakil ya Pak. Wakil. Terus apa itu resepnya kok bisa incumbent terus ada profesor doktor ini, doktor ini. Mas Nanta dengan gaya yang humble, yang simple begini, ya, pemirsa. Jadi pakai topi apa? Itu memang kesukaan beliau. Terus pakai kaos, pakai celana jeans tapi luar biasa. Jadi banyak disenangi anak kalangan milenial, kalangan apa semuanya kelihatannya beliau itu menyapa, semuanya dirangkul. Gitu ya, Mas Nanta ya? Iya, kira-kira seperti itu. Jadi saya juga tidak ada yang kemarin apa namanya melakukan pencitraan tidak ada. Jadi saya apa adanya seperti ini karena saya tentara, jadi saya memegang prinsip lah. Ya. Jadi apa adanya saya berjalan dengan masyarakat itu saja. Saya enggak ini saya tidak pokoknya berjalan sesuai dengan prinsip saya. Gitu. Disitulah masyarakat kemungkinan menyukai mungkin seperti itu. Jadi pencitraan apa dan sebagainya enggak ada. Kalau tadi disebutkan kawan-kawan saya ya kemarin itu kalau bicara tentang pendidikan yang tinggi-tinggi ya saya paling rendah sendiri. Saya nggak sekolah ya. Bahkan yang saya dengar beliau 2 bulan terakhir baru pasang baliho. Iya betul. Saya 2 bulan terakhir saya baru pasang baliho karena saya dari awal saya tuh malu ya. Kalau saya harus memasang wajah-wajah saya dipampang di mana. Kemudian harus senyum dan saya kan agak susah ya untuk senyum itu susah. Karena tentara. Iya, saya kalau untuk senyum agak susah saya kalau nggak dipaksa. Foto aja saya harus digoda-godain dulu. Itu pun saya nggak bisa. Mungkin susah lah untuk mendapatkan foto saya yang tersenyum tuh kelihatannya agak susah. Jadi apa adanya. Iya. Terus kemudian masa depan Gunung Kidul ini kan berarti kan sekarang ada di tangan Mas Nanta nih. Iya. Ya setidaknya program-program unggulan tadi udah disampaikan. Tetapi paling enggak kan ada program-program yang menjadi favorit prioritas di Gunung Kidul. Baik, program prioritas saya sebetulnya 3 hal itu tadi prioritas saya gitu. 1 ekonomi kerakyatan karena Pak kita hidup bersama dengan masyarakat. Potensi besar UMKM kita di Gunung Kidul hampir berapa ribu gitu, cukup besar. Ini yang perlu kita dorong dan saat sekarang saya juga sedang membangun kerjasama dengan pasar modern. Jadi nanti UMKM kita itu bisa dijual di pasar modern. Salah satunya itu. PAD terbesar dari apa di Gunung Kidul? Dari pariwisata kalau PAD. Pariwisata udah pastilah saya dorong. Kemudian rintisan investasi yang tidak kalah penting karena kita akan tumbuh secara ekonomi ya. Itu saya meyakini adalah investasi. Ya, investasi swasta murni. Ya, swasta murni. Ini yang sedang kita dorong dan mudah-mudahan nanti di tahun 2022, 2023 ini sudah mulai nampak tentang investasi itu. Mas Bupati, kita kadang-kadang miris ya mendengar bupati-bupati di banyak tempat itu di OTT. Ya. Jadi saya rasa ini sebagai kawan juga, kita kadang-kadang mikir semoga Mas Nanta kawan baik kita semua itu akan terselamatkan dari hal-hal yang amin. Itu kan. Nah, saya kira
Mas Nanta mungkin punya kiat kepada bawahan, kepada kepala dinas, kepada mungkin ada barangkali ada yang perlu disampaikan di sini atau untuk kawan-kawan bupati yang lain sebagai pelajaran ya buat kita semua. Jadi bahwa menjadi pemimpin mau RT, RW, mau camat, lurah, bupati, wali kota sampai gubernur presiden itu adalah amanah, dan seorang pemimpin itu tuh membahagiakan rakyat. Nah, gimana Mas Nanta? Baik, kalau saya pribadi Mas ya, karena saya sejak awal saya kepengen pulang kampung, salah satunya untuk bisa berkontribusi bangun desa, sama-sama membangun di Gunung Kidul bersama dengan seluruh masyarakat. Tentu saya tidak akan bisa melakukan semuanya itu tanpa dukungan besar masyarakat dan yang lainnya. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan ya ada kawan-kawan yang banyak tertangkap tentang korupsi dan sebagainya. Saya juga jangan sampai Mas ya. Sekali lagi jangan sampai, karena sejak awal orientasinya sudah pengen membangun bersama dengan masyarakat gitu. Ya harus hati-hati yang seperti itu, karena rata-rata kan yang terkena itu ya saya lihat tentang jabatan, kemudian tentang gratifikasi dan sebagainya. Yaitu jangan sampai lah melakukan seperti itu. Jual beli jabatan ya. Bahkan jual beli jabatan. Bahkan ada yang sangat miris itu Mas Bupati. Ada seorang bupati untuk mengisi PLT lurah itu dimintain per lurah itu 20 juta. Itu kan luar biasa gitu. Kalau kan. saya di dalam pengisian jabatan dan sebagainya ada paper zakat, ada pansel dan sebagainya. Mereka aja biar bekerja. Sudah, kalau kita udah menyerahkan kepada ahlinya, ya sudah selesai sampai di situ. Tinggal nanti kalau misalkan di pansel itu kita memilih, kita tinggal memilih mana yang disodorkan, mana yang bisa diajak kerjasama, mana yang mereka memiliki sebuah kemampuan, tinggal milih. Toh tracknya ada, track recordnya kita ada dan tinggal melihat. Kalau nanti kita tidak tahu betul, misalkan ya kita bisa minta tolong pada instansi-instansi terkait untuk bagaimana mengecek mereka bisa aja melakukan seperti itu, bisa aja. Setahu kami Mas Nanta itu, Mas Bupati itu juga hobi mengumpulkan seniman-seniman. Jadi beliau itu di kediamannya itu ada alat-alat karawitan, terus kemudian campur sari dan sebagainya. Itu luar biasa. Jadi jauh sebelum beliau menjadi bupati, beliau sering mengumpulkan masyarakat, wayangan, apa segala itu sebagai tradisi budaya adiluhung yang memang harus dijaga. Nah, saya kira di situ juga rahasia kenapa masyarakat Gunung Kidul begitu mencintai Mas Nanta, sehingga beliau itu terpilih menjadi bupati tanpa harus berkuar-kuar di media massa dengan memasang baliho dan sebagainya. Benar gitu ya Mas ya? Iya, saya kira seperti itu. Memang saya kalau kedekatan saya sejak awal sudah melakukan pendekatan pada masyarakat, karena sekali lagi Mas, saya asli orang Gunung Kidul, sehingga saya juga kepingin bersama-sama dengan kawan-kawan, dengan masyarakat dan sebagainya. Terlebih kalau bicara seni adalah bagian dari kehidupan masyarakat Gunung Kidul itu. Jadi ya hampir semua lah kawan-kawan saya bangun dengan baik. Oke Mas Nanta, sebagai bagian akhir dari diskusi kita hari ini, sebagai closing statement, barangkali Mas Nanta ada harapan, himbauan, atau keinginan yang terbesar dari cita-cita Mas Nanta untuk Gunung Kidul? Kalau saya praktis saja Mas, saya kepengen bekerja semaksimal mungkin demi masyarakat Gunung Kidul. Tentu harapan ini juga mudah-mudahan menjadi satu harapan bersama juga masyarakat, dan saya bekerja tentu tidak akan bisa saya sendiri, harus ada sinergitas dengan berbagai elemen, apalagi Forkompimda, kawan-kawan Forkompimda juga seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Saya berkeinginan sekali membangun sebuah kebersamaan ini demi mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat Gunung Kidul. Hanya itu kalau saya inginkan. Saya tidak menginginkan yang lain-lain. Gitu. Intinya bekerja dan bekerja saja. Itu saja. Oke. Terima kasih. Itulah para pemirsa dan pecinta Presidensial Institute dimanapun berada. Kita sudah berdiskusi singkat, padat, tapi mengena dan bernas. Saya kira saya
merasakan bahwa ini harus menjadi contoh buat bupati-bupati, kepala daerah atau calon bupati dan calon kepala daerah yang barangkali masih ingin atau berkeinginan untuk menjadi bupati. Saya kira langkah-langkah Mas Bupati Pak Nanta ini perlu dicontoh. Jadi jangan pernah terlibat jual beli jabatan, jangan pernah neko-neko dengan proyek dan sebagainya. Dan beliau itu pendekatannya pendekatan membahagiakan kepada masyarakat, kepada rakyat yang dipimpin, dan itulah sejatinya pemimpin. Barangkali kita harus belajar banyak dengan Gunung Kidul yang saya yakin di bawah kepemimpinan Mas Nanta ini 2-3 tahun ke depan insya Allah akan lebih baik dari kota-kota yang lain. Salam Presidensial Institute, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Matur nuwun.